agar dapur terlihat rapi. Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Kita pasti pengen ya agar dapur kita terlihat rapi dan syukur-syukur estetik. Harus aku akuin cita-cita ini menantang banget, mengingat begitu banyaknya barang di dapur. Salah satunya bahan makanan ini nih teman-teman. Begitu dibeli, entah diantar kurir ataupun kita membelinya sendiri, kita perlu menyimpannya agar rapi. Untuk produk yang tidak seharusnya disimpan di kulkas, aku pakai rak ini nih teman-teman. Praktis banget. Hasilnya juga bisa teman-teman lihat sendiri ya before afternya. Jadi lebih rapi, estetik. Bahan-bahan juga mudah dicari dan diambil ketika diperlukan. Sebelumnya aku pernah pakai rak ini bekas rak piring, tapi jadi susah dibersihkan dan susah dipindah-pindah karena nggak ada rodanya seperti yang ini. Kalau ada rodanya, kita bisa mudah membersihkannya dan membawanya ke tempat kita memasak. Jadi mempermudah banyak hal ya teman-teman. Nah ini akibat kemarin nggak pakai rak yang ada rodanya. Buah naga yang penyot akhirnya mengotori lantai granit sampai meresap ke dalam karena beneran gak lihat. Susah dibersihin kan kalau nempel di lantai. Sekarang ini aku kasih pemutih pakaian nih agar kotorannya jadi bersih. Sebagai catatan, cara ini cocok banget buat lantai yang terbuat dari granit ya teman-teman. Hampir senada dengan tampah yang aku letakin di lantai tadi, kalau aku pakai rek yang gak ada rodanya itu begini. Bagian bawahnya susah dibersihin, jadi gak bisa setiap hari karena harus gotong-gotong semua ya teman-teman. Tapi kalau ada rodanya, tinggal digelindingin aja jadi gampang bersihin bagian bawahnya. Buat aku ini terasa banget, karena waktu memang sangat mepet buat aku. Nih aku bersihin dulu, kelihatan banget ya kotor banget nih. Teman-teman bisa lihat hampir semua rak aku ada rodanya biar gampang bersihinnya. Nah ini udah bersih, tinggal ditaruh aja raknya tadi. Jadi gampang banget bersihinnya dan lebih praktis saat dipakai ya teman-teman. Percaya nggak percaya rak ini murah banget loh, kuat dan kokoh pula. Kalau mau samaan, linknya aku taruh di pin komen video ini ya. Biar lebih hemat biaya kirimnya, kita beli dalam kondisi belum terakit ya. Jangan khawatir, rakitnya simple kok. Berikut videonya. Produk dikemas kecil mungil seperti ini dalam kardus. Aku lihat ini cukup aman packingnya, jadi sampai di rumah aku juga nggak ada masalah. Aku buka dulu nih paketnya. Kemudian di dalamnya kita bisa lihat bagian-bagiannya. Di sini aku dapat handle rack, yang satu ini handle rack. Kemudian yang dua ini penahan papan bagian bawah. Terus 3 buah papan karena aku ambil yang susun 3. Ini ya teman-teman. By the way, ada juga yang susun 4 loh. Jadi lebih tinggi ya. Cuma aku ambil yang susun 3. Nah, kemudian kita juga dapat tiang-tiangnya ini. Karena aku susun 3, tiang-tiangnya ada 8 ya teman-teman. Karena masing-masing papan disangga 4 tiang. Kemudian di sini juga ada rodanya 4 biji. Yang kertas itu buku panduan dan dapat obeng juga. Ada murbautnya juga, jadi udah lengkap. Maaf, bukan murbaut, baut tepatnya. Oke, sekarang aku tunjukin langkah rakitnya ya. Pertama, kita susun dulu penahannya seperti ini. Ini aku dibantu Pak suami supaya bisa syuting ya. Terus kita pasang papan pertama seperti ini. Ini pas banget ukurannya, jadi nggak usah khawatir. Terus sebetulnya kita rakit sendiri juga bisa kok. Ini bagian-bagian yang akan kita dapatkan. Jadi udah lengkap banget. Seobeng-obengnya aja sudah dikasih. Pasti semua orang bisa nih. Sebetulnya kalau misalnya aku nggak perlu syuting, aku juga udah bisa kok rakit sendiri. 3 rak yang lain itu aku rakit sendiri. Rak pertama ini aku rakit bersama Pak suami ya. Oke, setelah dipasang seperti ini, kita pasang tiangnya.
Tiangnya itu ada yang besar dan yang kecil lubangnya. Lubang yang kecil ditaruh ke yang bawah biar bisa masuk gitu. Setelah ditaruh gini, kita perlu kunci ya supaya dia nggak lepas. Cara kuncinya itu pakai baut yang sudah disertain. Jadi di sini ada bautnya teman-teman. Kita masukin ke lubang yang ada di sini. Terus kita obeng sampai dia kencang dan mengunci. Seperti ini ya. Dari pengalaman aku, itu ada yang lubangnya nggak pas bener kayak gini. Tapi nggak usah khawatir, ditekan aja, dimasukin aja, nanti dia bisa masuk kok. Karena memang ditujukan supaya dia stabil, nggak gampang naik turun gitu. Jadi kenceng banget. Kita lakukan untuk semua tiangnya ya, kita kencengin pakai baut gini supaya dia nggak lepas-lepas. Ini penting banget ya supaya nanti pas dipakai bahan-bahannya nggak pada jatuh dan akhirnya malah berantakan. Nih yang kecil ya teman-teman, tiangnya tadi kelihatan agak sedikit menyempit yang bawah ya, itu dimasukin terus dikencengin. Bagian atasnya juga dipasang lagi papanya kayak gini. Terus dipasang lagi tiangnya yang berikutnya di atasnya. Nih, terus dipasang lagi tuh tiangnya. Teman-teman, karena ini rakit sendiri, kadang-kadang kita perlu tekan lebih kuat ya, supaya lubangnya itu cocok. Karena kalau kurang tekan kuat, lubang untuk pasang bautnya itu nggak kelihatan ketutup sama tiang atasnya. Tapi kalau kita tekan dengan rakitan dan tekanan yang sesuai, dia kelihatan kok. Oke, sekarang pasang ke papan yang ketiga. Oke, kalau papan yang ketiga ini karena jadi papan yang paling atas agak beda. Jadi bukannya dipasangin tiang lagi, tapi dipasangin handle seperti ini. Handlenya itu juga nanti dibautin di samping seperti ketika kita pasang penyangganya atau tiangnya. Jadi ini dimasukin juga di sini ya. Terus sama diobeng lagi sampai dia kencang dan terkunci. Ini bagian sisi untuk dorong ya, jadi kita ada di bagian suami aku nih sekarang. Tapi bagian depannya ini kan lubang tuh, kita masukin bagian yang kayak pipa pendek ini ya di sini. Terus kita obengin juga supaya dia nggak copot-copot. Jadi nanti dia nggak lubang ke bawah gitu. Kalau lubang ke bawah gitu kan jadi kotor ya, bersihnya susah. Tapi kalau tertutup kayak gini, selain lebih rapi, juga nggak perlu ada kotoran yang masuk ke dalam tiang dari rak ini. Oke, sekarang tinggal bagian bawahnya. Di bagian bawah ini kita perlu pasang roda. Pasang dulu ringnya, kemudian rodanya kita masukin kayak gini. Ini ada cerita lucu. Awalnya kirain puter-puter gini aja ya. Tapi ternyata rodanya itu kan juga bisa putar-putar. Jadi kalau kita pegang rodanya itu nggak akan kencang. Yang mesti kita pegang itu pangkal dari roda. Terus dikencengin lagi pakai obeng kecil ini. Obeng itu apa nih istilahnya? Kunci ya. Sama kunci ini. Kunci ini juga dapat dari set yang kita beli. Lengkap banget kan, kita nggak perlu siapin alat apa-apa, sudah disediain semua sama mereka. Mantap. Oh iya, ada satu yang perlu aku sharingkan. Ini nggak boleh kenceng-kenceng ya. Kenapa nggak boleh kenceng-kenceng? Kalau teman-teman perhatiin di awal video tadi, di raknya itu ada karet gelang yang aku pasang di roda. Kenapa? Karena ulirannya, baunya, nah malah copot kayak gitu. Jadi saking semangatnya Pak suami itu ngencengin sampai akhirnya baunya copot ketika udah diulir di dalam. Itu bikin dol, jadi jangan kenceng-kenceng ya. Kalau nggak kenceng-kenceng layarnya aman semua kok. Aku pasang 3 yang lainnya sampai sekarang aman semua. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Pastikan jangan terlalu kencang sampai akhirnya dia dol dan nyopot bautnya ketika dipasang ya teman-teman.
Nah, ini rak lain yang aku pasang. Aku pasang yang warna kuning. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Yang hitam atau yang kuning? Ada juga warna lain kok, biru, putih gitu juga ada. Cuma aku lebih suka sama dua warna ini. Kata aku lucu sih warnanya. Oke, sekian sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu lagi. Dadah teman-teman.